Kosongkan meja kerjamu sebelum hari ini berakhir, Aisyah. Departemen SDM akan menangani administrasi keluar. Kata-kata di layar komputerku kabur saat aku membacanya lagi. Setelah 5 tahun mengabdi sepenuh hati di logistik Puncak Jaya, yang kuterima hanyalah email dingin dan tak berperasaan ini. 3 hari. Itu saja yang kuambil untuk mengurus pemakaman ayahku. 3 hari cuti duka yang sudah disetujui. Kami butuh orang yang memprioritaskan pekerjaan. Lanjut email itu. Seolah menghadiri pemakaman ayahku adalah acara sosial opsional yang kupilih daripada menyelesaikan laporan triwulanan. Aku bersandar di kursi, kulitnya berderit dalam keheningan pagi buta. Kantor cabang Jakarta masih sepi, langit di luar baru mulai terang dengan fajar. Aku datang pagi-pagi, ingin mengejar ketertinggalan kerja setelah absen singkatku. Namaku Aisyah Rahman, dan hingga 2 menit lalu, aku adalah pemimpin tim regional divisi berkinerja terbaik di logistik Puncak Jaya. Di usia 34 tahun, aku tak hanya membangun karir, tapi juga tim yang terasa seperti keluarga besar. Kami merayakan ulang tahun bersama, saling dukung di masa sulit, dan mendorong satu sama lain untuk unggul dalam pekerjaan. Aku memandang sekeliling ruang kerjaku, kaktus kecil yang diberi timku sebagai hadiah Idul Fitri tahun lalu. Foto berbingkai kami semua di retret perusahaan. Catatan terima kasih, tulisan tangan dari anggota tim yang pernah kumentori. 5 tahun hidupku diringkas dalam barang-barang pribadi yang muat dalam kardus. Pemberitahuan pemecatan yang terlampir di email itu ditandatangani oleh Pak Budi Santoso, atasan langsungku yang baru saja menyetujui cuti dukaku minggu lalu. Kegagalan menjaga kehadiran yang memadai selama periode operasional kritis, begitu tertulis. Kematian ayahku rupanya jatuh pada salah satu periode kritis yang tak didefinisikan itu. Aku tak menangis, tak membanting tinju ke meja atau menerobos ke ruang Pak Budi menuntut penjelasan. Sebaliknya, aku mengeluarkan ponsel dan memotret email itu, lalu mengirimkannya ke akun pribadiku. Kemudian mematikan komputer, berdiri, dan mulai mengemas barang-barangku dengan teliti. Saat karyawan lain mulai berdatangan, mejaku sudah setengah kosong. Mbak Rina dari akuntansi yang pertama cidu. "Aisyah, ada apa ini?" tanyanya. Matanya melebar melihat kardusku. "Aku dipecat," jawabku sederhana. "Apa? Kenapa?" Rupanya mengambil cuti duka yang disetujui untuk memakamkan ayahku dianggap tak memprioritaskan kerja. Wajah Mbak Rina berubah dari bingung menjadi marah. "Ini nggak benar. Sudah ngomong sama Bu Dewi belum? Manajer regional harus tahu ini." "Belum," kataku, sambil membungkus kaktusku dengan koran harian. Aku nggak akan melawannya, tapi aku juga nggak akan lupakan begitu saja. Ketika bekerja dekat dengan orang-orang selama bertahun-tahun, kau belajar membaca ekspresi mereka. Saat aku terus mengemas, semakin banyak anggota timku yang datang. Mas Andi yang pertama dari bawahan langsungku mendengar berita itu, senyum ceria biasanya lenyap seketika. "Ini omong kosong," mulai dia, tapi kuhentikan dengan gelengan kecil. "Sudah selesai Mas Andi, Pak Budi sudah memutuskan. Tapi kita baru selesai merger dengan Newbrook bulan lalu. Keuntungan naik 18% triwulan ini karena perencanaanmu." Aku tersenyum pilu. Rupanya itu nggak cukup. Pukul 9.30, ketujuh anggota tim intiku sudah berkumpul di sekitar mejaku dalam solidaritas diam. Pak Eko, spesialis logistik kami yang jarang menunjukkan emosi, tampak seperti ingin memukul dinding. Mbak Sari, manajer hubungan klien, menangis terang-terangan. Di belakang mereka berdiri Mas Faisal, Mbak Lina, Bu Wati, Mbak Nadia, dan Mbak Tia. Masing-masing dengan ekspresi dari tak percaya hingga murka. "Kamu nggak boleh pergi," desak Mbak Sari. "Pembaruan akun Wilson minggu depan. Kontrak pengiriman Hernandez lagi negosiasi. Nggak ada yang paham sistem seperti kamu." Aku selesai mengepak kardus. Pak Budi seharusnya memikirkan itu sebelum memecatku, karena menghadiri pemakaman ayahku. Beratnya kata-kata itu menggantung di udara.
Ayahku baru pergi seminggu lalu. Tanah makamnya masih basah. Dan sekarang pengkhianatan dari perusahaan yang kusumbangkan jiwa ragaku. Kalian semua kembali ke meja masing-masing. Suara tajam dari belakang kami. Pak Budi Santoso berdiri di sana, tangan disilangkan. Wajah kurusnya mengeras dalam ketidaksetujuan. Kita punya tenggat waktu, tak ada yang bergerak. Sekarang, tambahnya, suaranya agak meninggi. Setelah jeda panjang, timku bubar, masing-masing memberiku pandangan penuh makna saat kembali ke tempatnya. Pak Budi mendekatiku, merendahkan suaranya. Ini bisa ditangani lebih bijaksana kalau kamu tunggu sampai akhir hari untuk mengemas. Aku menatap matanya tegar. Seperti kebijaksanaan yang kamu tunjukkan saat memecatku lewat email setelah menyetujui cuti dukaku. Rahangnya mengeras. Kebutuhan bisnis berubah cepat. Logistik Puncak Jaya butuh orang yang paham prioritas berganti. Meninggalnya ayahku memang tak menguntungkan, tapi jangan. Aku memperingatkan, suaraku tenang tapi mematikan. Jangan lanjutkan kalimat itu, Pak Budi. Sesaat, keraguan melintas di wajahnya. Lalu dia meluruskan diri, merapikan dasinya. SDM menunggumu. Tolong jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Aku angkat kardusku. Jangan khawatir, aku nggak akan buat keributan. Tapi ingat momen ini, Pak Budi. Mungkin penting nanti. Pagi itu, setelah salat subuh di rumah, aku sudah merasa gelisah. Ayahku, Allahyarham Bapak Rahman, adalah panutanku. Beliau mengajarkanku sabar seperti batu karang di Sungai Citarum, dekat kampung kami di Bandung. Air sungai mengalir deras, nak, tapi batu tetap tegar. Katanya dulu saat kami memancing ikan di sana. Kini, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, aku mencoba jadi seperti batu itu. Kantor ini, dengan AC dingin dan aroma kopi tubruk yang selalu menyapa pagi, pernah terasa seperti rumah kedua. Setiap Jumat, kami saling ingatkan sholat Jumat. Dan saat Ramadan, kami buka puasa bersama di pantry. Tapi sekarang, semuanya terasa asing. Saat mengemas, aku ingat bagaimana ayahku dikebumikan dengan sholat jenazah di masjid kampung. Keluarga dan tetangga berkumpul dalam duka yang penuh doa. 3 hari itu, aku tak hanya mengubur jenazah, tapi juga menenangkan ibu dan adik-adik di rumah. Makanan halal yang disiapkan tetangga, bacaan Yasin malam-malam, itu semua bagian dari tradisi kami sebagai umat Islam. Dan sekarang, perusahaan ini menganggap itu sebagai pengabaian tugas. Aku menghela napas, memasukkan foto keluarga ke dalam kardus. Foto ayahku tersenyum di sawah kampung, dengan kerbau di belakang. Aku lahir di desa kecil di Jawa Barat, tapi pindah ke Jakarta untuk karir. Logistik Puncak Jaya memberiku kesempatan, tapi hari ini mereka membuangku seperti sampah. Saat tim berkumpul tadi, aku melihat kebersamaan kami. Mas Andi yang selalu bantu saat aku lembur, Mbak Sari yang bagi resep masakan halal saat Idul Adha. Mereka bukan sekadar rekan kerja, mereka saudara. Di Indonesia, keluarga tak hanya darah, tapi juga ikatan hati. Itu yang ayahku ajarkan. Dan Pak Budi, dengan sikapnya yang angkuh, tak paham itu. Udara pagi Jakarta yang lembab dan berpolusi menyusup lewat jendela, mengingatkanku pada hujan tropis yang sering datang tiba-tiba. Aku angkat kardus, siap melangkah ke ruang SDM. Momen ini, seperti badai yang lewat, akan berlalu. Aku harus tegar, seperti batu di sungai. Ruang SDM terasa dingin dan steril. Dinding putih polos tanpa hiasan berlebih, hanya kalender hijriah di dinding, dan aroma minyak kayu putih yang samar. Bu Siti Aminah, yang baru bergabung 6 bulan lalu, menyambutku dengan ekspresi simpatik tapi terlatih. Dia duduk di balik meja, mengenakan hijab rapi berwarna krem yang serasi dengan seragam kantor. "Maaf sekali atas ini, Aisyah," katanya, menyodorkan dokumen pemisahan di atas meja. "Dan aku turut berduka atas ayahmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan untuk keluargamu." "Terima kasih," jawabku, sambil memindai dokumen itu. Pesangon standar, gaji 2 minggu,
klausul non-penghinaan, dan pengingat perjanjian non-kompetisi yang melarangku bekerja di kompetitor langsung selama 6 bulan. Ada yang perlu ku ketahui soal kenapa ini terjadi, tanya Bu Siti hati-hati. Ini tampak mendadak. Aku ragu sebentar, lalu memutuskan jujur. Kutarik ponselku dan kutunjukkan email itu. 3 hari cuti duka yang disetujui, dan aku dipecat karena dianggap tak memprioritaskan kerja. Ekspresi profesional Bu Siti retak. Matanya melebar. Ini pemberitahuan pemecatan asli, hanya email, tanpa rencana perbaikan kinerja, tanpa peringatan tertulis? Tidak ada, kataku. Dia mengerutkan dahi, mencatat di buku catatannya. Aku perlu verifikasi dengan Departemen Hukum. Maaf, sebentar ya. Saat Bu Siti keluar, aku memandang keluar jendela. Dari lantai ini, terlihat Sungai Ciliwung mengalir melalui kota Jakarta. Airnya keruh, tapi tetap mengalir deras, meski sering banjir musiman. Ayahku suka memancing di sungai seperti ini di Bandung. Mengajariku sabar sambil berdiri di air setinggi lutut. Sungai mengalir, nak, katanya dulu. Tapi batu tetap tegar. Jadilah seperti batu itu. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, kenangan itu memberiku kekuatan. Aku ingat bagaimana kami sekeluarga selalu sholat berjamaah di rumah kampung. Ayah memimpin sebagai imam, mengingatkan pentingnya takwa di saat sulit. Bu Siti kembali 20 menit kemudian, ekspresinya netral, tapi senyumnya kaku memberitahu segalanya. Tak ada yang berubah. Sayangnya, Indonesia menganut sistem at-will employment, meski ada aturan buruh. Perusahaan dalam haknya, mulainya. Aku potong. Aku paham. Aku tanda tangan dokumen tanpa debat lebih lanjut. Logistik Puncak Jaya bisa lakukan apa saja, sama seperti aku bisa. Dia ragu, lalu merendahkan suara. Off the record, ini nggak adil. Kalau kamu mau tuntut, nggak, kataku tegas. Tapi terima kasih. Saat berjalan melewati ruang utama menuju pintu keluar, aku rasakan mata-mata mengikuti. Timku memandang diam-diam, wajah mereka muram. Aku beri senyum kecil, tindakan terakhirku sebagai pemimpin mereka. Di luar, udara September yang panas dan lembab menyambut, campur bau gorengan pinggir jalan dan knalpot kendaraan. Aku taruh kardus di bagasi mobil dan duduk di kursi pengemudi, beri diri waktu memproses semuanya. Ponselku berdering dengan pesan teks, lalu yang lain, dan lagi. Mas Andi, ini salah, apa yang bisa kami lakukan? Mbak Sari, kamu baik-baik aja, bisa ketemu nanti? Pak Eko, Pak Budi brengsek, tim lagi marah besar. Lebih banyak pesan masuk, ekspresi marah, dukungan, kesetiaan. Orang-orang ini bukan sekadar rekan, mereka keluarga profesionalku. Di budaya kita, ikatan seperti ini penting, seperti gotong royong di kampung saat musibah. Aku nyalakan mobil, rencana sudah terbentuk di pikiran. Aku tak akan lawan Puncak Jaya langsung, tak akan gugat, meski mungkin ada dasar. Tidak, aku akan strategis, sabar, seperti ayah ajarkan. Batu tetap tegar saat sungai mengalir. Ponselku berdering. Itu Pak Hasan Basri, CEO dari Sistem Transportasi Prima, kompetitor terbesar Puncak Jaya. Kami bertemu di konferensi industri tahun lalu dan tetap kontak. Dia sudah lama coba rekrut aku. Saatnya balas panggilannya. Aisyah, alhamdulillah kamu hubungi. Katanya saat ku jawab, suaranya hangat seperti orang tua. Meski aku tak sangka dalam situasi seperti ini. Kabar menyebar cepat di industri kami. Pak Hasan sudah tahu pemecatanku, meski bukan detailnya. Aku ceritakan sambil mengemudi pelan di lalu lintas Jakarta yang macet. Tunjukkan email via pesan. Itu bukan manajemen buruk doang, katanya mengerutkan dahi meski tak terlihat. Itu tak manusiawi. Cuti duka ada alasannya. Di perusahaan kami hormati nilai keluarga. Apalagi sebagai muslim, duka adalah ujian dari Allah. Kantor Sistem Transportasi Prima beda sekali dari Puncak Jaya. Konsep terbuka, ruang kolaboratif, jendela besar memandang langit Jakarta yang biru di siang hari. Pak Hasan,
Pria tegap dengan jenggot perak dan mata tajam, sambutku dengan jabat tangan kuat. "Aku harap kamu hubungi, meski tak sangka begini keadaannya," katanya, mengantar ke ruang konferensi. Di sana ada teh hangat dan kue basah halal yang disajikan, seperti tradisi rapat di Indonesia. Aku isi detailnya saat duduk, tunjukkan email Pak Budi. "Itu tak adil," kata Pak Hasan. "Puncak Jaya selalu utamakan untung daripada orang. Aku tak sangka kamu kena." Aku jawab, "Aku juga tak pernah pikir begitu." Pak Hasan condong ke depan. "Langsung aja Aisyah, aku mau kamu gabung tim kami. Prima lagi ekspansi operasi Jawa, butuh ahli seperti kamu. Posisi direktur divisi milikmu kalau mau." Hatiku berdegup. Direktur divisi, langkah besar dari posisiku di Puncak Jaya. Lebih tanggung jawab, lebih berwenang, gaji lebih baik. "Bagaimana non-kompetisiku?" tanyaku. Pak Hasan tersenyum. "Tim hukum kami sudah tinjau. Terlalu luas, mungkin tak bisa diterapkan. Plus, kami tanggung biaya hukum kalau Puncak Jaya coba paksa." "Aku perlu pikir dulu," kataku hati-hati. "Tentu," jawabnya. "Ambil akhir pekan, Senin kita bahas detail." Malam itu, aku ketemu Mbak Sari dan Mas Andi di warung kopi pinggir jalan. Tempat kecil jauh dari pusat kota, biar tak ketemu karyawan Puncak Jaya lain. Mereka datang bareng, ekspresi campur marah dan prihatin. "Gimana kondisimu?" tanya Mbak Sari, geser ke bangku. "Aku baik-baik aja," yakinku. "2 minggu ini berat, tapi aku akan bangkit." Mas Andi mendengus. "Pak Budi bodoh, kantor sudah kacau. Tak ada yang tahu file proposal Henderson disimpan di mana, akses sistemmu belum dipindah." "Itu masalah Pak Budi," jawabku, seruput air mineral. Di warung ini, aroma kopi tubruk dan pisang goreng mengingatkan rumah, di mana ibu selalu siapkan camilan halal saat tamu datang. Mbak Sari condong. "Lebih dari itu, semua orang bicara. Nggak cuma tim kita, orang marah atas perlakuan ke kamu." Aku tak sangka. "Benar? Kamu dihormati Aisyah," kata Mas Andi. "Cara Pak Budi tangani ini, orang takut sekarang. Kalau kamu yang bintang aja begini, gimana yang lain?" Mbak Sari angguk. Bu Dewi tanya-tanya. Manajer regional kelihatan khawatir. "Bagus," kataku sederhana. Saat bicara, lebih banyak teks masuk dari anggota tim lain. Cerita kekacauan, frustrasi, marah pada manajemen. Puncak Jaya sudah rasakan kehilanganku. "Kamu mau ngapain sekarang?" tanya Mas Andi. Aku ragu. "Aku dapat tawaran dari Prima." Mata mereka melebar. "Tapi non-kompetisiku." "Itu tak selalu bisa diterapkan," kata Mbak Sari cepat. Dia paham kontrak, apalagi kalau dipecat tanpa alasan. Ponsel Mas Andi berdering. Dia cek dan mengerut. "Pak Budi panggil rapat darurat besok pagi, Sabtu. Belum pernah begini." "Pembaruan akun Wilson Senin," jelas Mbak Sari. "Tak ada yang temukan file analisismu." Aku tersenyum tipis. File itu disimpan rapi di server perusahaan, tapi sistem organisasiku tak langsung kelihatan buat orang lain. Aku tak antisipasi jadi masalah, tapi tak bisa bohong, ada kepuasan kecil. "Aku harus pulang," kataku, ambil tas. "Janji pagi besok." Saat berdiri, Mas Andi tangkap mataku. "Aisyah, kalau kamu ke Prima, hipotetis ya? Mereka lagi rekrut?" Aku jeda, pelajari wajah mereka. "Hipotetis, ya, mereka ekspansi cepat." Pandangan antara Mas Andi dan Mbak Sari bilang segalanya. Di malam tropis Jakarta, angin lembab bawa suara azan maghrib dari masjid terdekat, mengingatkanku untuk sholat dan berdoa agar semuanya berjalan lancar. Sabtu pagi, aku bertemu dengan Pak Vincent Torres. Tunggu. Untuk menyesuaikan, sebut saja Pak Ahmad Zain, pengacara ketenaga kerjaan yang direkomendasikan teman. Kantornya kecil tapi elegan, dengan hiasan kaligrafi ayat Al-Quran di dinding dan aroma kopi luwak yang menyeruak. Diplomas dari universitas bergengsi menghiasi ruangan, dan di mejanya ada tasbih yang menunjukkan kebiasaan zikirnya. Aku jelaskan situasiku, tunjukkan email dan pemberitahuan pemecatan. "Ini pemecatan salah secara textbook."
kata Pak Ahmad, melepas kacamatanya. Memecat seseorang karena cuti duka yang disetujui bisa diargumenkan sebagai pelanggaran kontrak dan itikat baik. Aku nggak mau gugat, jelasku. Aku cuma mau paham opsi soal non-kompetisiku. Pak Ahmad tinjau dokumen dengan teliti. Ini terlalu ketat. 6 bulan larangan kerja di kompetitor dalam radius 300 km. Itu seperti suruh keluar industri atau pindah kota. Bisa diterapkan enggak? Tanyaku. Di Indonesia ini diragukan, apalagi kondisi pemecatanmu. Pengadilan biasanya nggak paksa non-kompetisi kalau majikan bertindak tak adil. Dia bersandar di kursi. Rencanamu apa, Aisyah? Sistem transportasi Prima tawarin posisi. Judul lebih baik, gaji lebih. Pak Ahmad angguk. Puncak Jaya harus bukti kamu rugikan mereka dengan kerja di sana. Karena mereka pecat kamu, argumen itu sulit. Dia coret-coret catatan. Lanjut aja hati-hati, jangan biar non-kompetisi ini halangi cari nafkah. Saat keluar kantor, hujan tropis mulai gerimis. Air mengalir di selokan Jakarta yang sering banjir. Aku ingat ayah dulu bilang, hujan adalah rahmat Allah, nak. Bersyukurlah, meski bikin basah. Di mobil, aku sholat duha dulu di masjid terdekat. Minta petunjuk agar langkahku benar. Sepanjang akhir pekan, ponselku terus berdering pesan dari tim lama. Rapat darurat Sabtu rupanya tegang. Pak Budi tekan semua ambil tanggung jawab tambahan, tutup kekosonganku, tanpa kompensasi ekstra. File akun Wilson ketemu, tapi tak ada yang paham metodologi analisisku sepenuhnya. Minggu malam, aku putuskan. Senin pagi, aku telepon Pak Hasan. Aku terima tawarannya, kataku. Tapi ada satu syarat. Sebut aja, jawabnya. Aku mau bangun tim sendiri. Kalau mantan rekan dari Puncak Jaya lamar ke Prima, mereka dapat pertimbangan adil. Tentu, setuju Pak Hasan. Kalau mereka setengah berbakat seperti kamu, kami beruntung dapat mereka. Siang itu, aku tanda tangan kontrak di Prima sebagai Direktur Divisi Operasi Jawa. Gaji 40% lebih tinggi dari Puncak Jaya. Benefit lebih baik, plus bonus masuk. Saat keluar kantor Prima, aku cek ponsel. 7 pesan baru, 1 dari tiap anggota tim inti lama. Mereka semua mau ketemu kopi, secara pribadi. Selasa pagi, aku duduk di pojok tenang kedai kopi downtown Jakarta, menunggu. Mas Andi datang pertama, lalu Mbak Sari. Satu persatu, Pak Eko, Mas Faisal, Mbak Lina, Mbak Nadia, dan Mbak Tia gabung sampai kami penuhi 2 meja yang digabung. Aroma kopi susu dan roti bakar menyeruak, campur bau hujan semalam yang masih lembab. Di kedai seperti ini, orang biasa ngobrol santai sambil makan camilan halal, seperti tradisi ngopi bareng keluarga di pagi hari. Puncak Jaya lagi ambruk, kata Pak Eko tanpa basa-basi. Pak Budi micromanage semua. Bu Dewi desak dia, klien tanya-tanya. Akun Wilson ancam cabut, tambah Mbak Sari. Mereka mau tahu kenapa kamu nggak tangani perpanjangan. Aku seruput kopi, dengar saat masing-masing cerita kekacauan dan frustrasi. Kami sekeluarga besar di tim itu, seperti gotong royong saat hajatan di kampung. Saling bantu, saling doakan. Pak Eko cerita bagaimana dia lembur tanpa istirahat. Ingat salat tepat waktu pun sulit di kantor yang hektik. Kami dengar kamu terima posisi di Prima, kata Mas Andi akhirnya. Yang lain diam, pandang aku intens. Kabar cepat nyebar, kataku. Kami mau ikut kamu, tegas Mbak Sari. Yang lain angguk setuju. Aku pelajari wajah mereka. Kalian punya posisi bagus di Puncak Jaya. Kerja aman. Yakin mau risikoin? Aman apa? Jawab Mas Faisal getir. Kalau kamu aja dipecat gara-gara pemakaman ayah, kami nggak ada yang aman. Prima lagi rekrut, kataku hati-hati. Aku nggak bisa janji, tapi bisa referensiin. Kalian harus lamar formal. Sudah kami lakuin, ungkap Mbak Nadia. Keluarkan cetakan email konfirmasi. Kami 7 kemarin. Aku tak bisa sembunyikan keterkejutan. Kalian lamar sebelum ngomong sama aku. Kami percaya kamu Aisyah, kata Mbak Tia sederhana. Kemana kamu pergi,
kami ikut. Aku rasakan gelombang emosi, syukur campur pembenaran. Di budaya kita, kesetiaan seperti ini seperti ikatan saudara seiman yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadits tentang umat seperti satu tubuh. Biar aku telepon orang dalam, kataku. Saat mereka cerita lebih lanjut, aku ingat bagaimana di rumah kampung Bandung, keluarga selalu kumpul saat musibah, bagi makanan halal dan doa bersama. Di Jakarta yang panas dan ramai, tim ini jadi pengganti keluarga itu. Hujan mulai turun lagi di luar, air tropis mengguyur jalan. Tapi di dalam, hati kami hangat dengan harapan baru. Senin pagi berikutnya, ponselku berdering pukul 7.30 pagi. ID pemanggil menunjukkan Bu Dewi Kusuma, manajer regional logistik Puncak Jaya. Aku baru selesai salat subuh dan sarapan nasi goreng halal buatan ibu di apartemen kecilku di Jakarta Selatan. Aroma kunyit dan sambal masih menempel di udara lembab pagi. Aisyah, suara Bu Dewi terdengar tenang tapi dipaksakan. Kita perlu bicara. Selamat pagi Bu Dewi, jawabku netral. Ada yang bisa kubantu? Aku baru terima 7 surat pengunduran diri, semua dari tim lamamu. Semua efektif segera. Ada jeda. Mau jelasin? Aku tarik napas dalam. Aku nggak tahu penjelasan apa yang Bu cari. Aku sudah nggak kerja di Puncak Jaya. Mereka semua ke Prima, di mana kamu baru mulai sebagai direktur divisi. Suaranya mengeras. Ini nggak kelihatan kebetulan. Orang bikin pilihan karier karena macam-macam alasan, Bu. Mungkin Bu tanya Pak Budi, kenapa tim top performer pergi massal? Ini soal pemecatanmu kan? Dia terdengar pasrah sekarang. Aku sudah tinjau situasinya. Pak Budi nggak konsultasi aku sebelum pecat kamu. Aku nggak akan setuju itu. Itu urusan Bu sama Pak Budi, kataku. Meski aku penasaran kenapa manajer regional nggak dilibatkan dalam pecat pemimpin tim. Bu Dewi mendesah. Pak Budi klaim itu isu kinerja mendesak yang nggak bisa tunggu aku balik dari konferensi di Surabaya. Aku percaya judgementnya. Jelas itu kesalahan. Aku diam, biar diamnya bikin tak nyaman. Dengar Aisyah, lanjut Bu Dewi. Aku siap tawarin posisimu balik dengan kenaikan 10% dan maaf formal. Kami butuh keahlianmu. Akun Wilson ancam cabut. Terima kasih tawaran itu, Bu. Tapi aku sudah terima posisi lain. Kami cocokin gaji mereka, plus 15%. Ini bukan soal uang. Lalu apa yang dibutuhkan? Ada nada putus asa sekarang. 7 karyawan kunci pergi sekaligus itu menghancurkan. Pengetahuan operasionalnya aja. Butuh mesin waktu, potongku. Balik ke saat ayahku wafat dan Puncak Jaya tunjukin kemanusiaan dasar daripada hukum aku karena berduka. Saluran diam. Aku ingat pemakaman ayah di kampung Bandung. Tetangga gotong royong angkat jenazah. Bacaan tahlil bergema di malam hujan tropis. Itu nilai keluarga kami, yang perusahaan ini abaikan. Aku harus pergi, Bu. Aku mulai posisi baru hari ini dan nggak mau telat. Non-kompetisimu, mulai dia. Silakan tim hukum Bu hubungi timku, jawabku tenang. Meski mereka mungkin mau tinjau dulu kondisi pemecatanku. Setelah tutup telepon, aku kendarai mobil ke kantor Prima. Tiba pagi untuk siapin hari. Pak Hasan sambut di lobi, tersenyum lebar seperti ayah yang bangga. Kami pertimbangkan ketujuh mantan rekannya, katanya. Kualifikasi mereka mengesankan. Wawancara mulai Rabu. Terima kasih beri mereka kesempatan adil, kataku. Kesempatan adil. Aisyah, mereka talenta top. Kesalahan Puncak Jaya jadi keuntungan kami. Di kantor baru ini, suasana lebih hangat. Seperti rumah besar di mana karyawan saling sapa pagi dan ingatkan waktu sholat zuhur. Aku mulai hari dengan doa kecil, minta Allah mudahkan transisi ini. 2 hari kemudian, aku terima telepon lagi, kali ini dari Bu Siti Aminah di SDM Puncak Jaya. Aku seharusnya nggak bilang ini, katanya pelan. Tapi Pak Budi ditempatkan cuti administratif sambil ditinjau. Senang dengar itu, kataku tulus. Bu Dewi luncurkan investigasi praktik manajemen, khusus soal cuti duka dan libur.
Dewan direksi terlibat sekarang, lanjut Bu Siti. Hilang tim spesialis utuh ke kompetitor picu alarm. Aku bayangin kekacauan di sana, tapi tak ada dendam. Di budaya kita, keadilan seperti hukum karma. Tapi sebagai muslim, aku percaya Allah yang atur balasan. Jumat itu, ketujuh anggota tim lamaku terima dan setujui tawaran dari Prima. Kami ketemu makan malam untuk rayain di restoran halal spesialis masakan Sunda di pinggir Jakarta. Meja penuh lauk pauk seperti ayam goreng, sambal, dan ulam segar. Aroma daun kemangi campur uap nasi liwet. Kami angkat gelas air mineral dalam toast. Buat awal baru, kata Mbak Sari. Dan buat Aisyah, tambah Mas Andi, yang ajarin kami kepemimpinan sejati. Di malam tropis yang gerah, angin malam bawa suara katak dari sawah terdekat, mengingatkan kampung. Kami cerita tawa, bagi cerita bagaimana di Prima kami akan punya otonomi lebih, sumber daya lebih baik, dan akhirnya dihargai kontribusi kami. Paling penting, kami dihargai sebagai manusia, bukan mesin produktivitas. Di sini ada ruang mushola rapi dan manajemen dukung puasa sunnah atau umroh. Saat makan, aku ingat ayah dulu ajar, keluarga itu saling jaga nak, seperti umat yang satu. Tim ini bukti itu. Hujan deras turun di luar, tapi di dalam, hati kami penuh syukur atas berkah baru ini. Minggu berikutnya, aku terima surat resmi dari Logistik Puncak Jaya, mengakui pemecatan salahku dan tawarkan penyelesaian untuk hindari gugatan. Surat itu datang via pos, amplop tebal dengan cap perusahaan, seperti undangan hajatan, tapi isinya penuh istilah hukum. Aku baca di meja makan apartemen, sambil minum teh jahe hangat yang kubuat sendiri. Aroma rempahnya mengingatkan masakan ibu di kampung Bandung. Aku terima penyelesaian itu, bukan karena uangnya, tapi untuk pengakuan resmi bahwa mereka salah. Uang itu bisa kusimpan untuk biaya umroh ibu nanti, atau sumbang ke masjid kampung sebagai sedekah atas nama ayah. Hari yang sama, akun Wilson tanda tangan dengan Prima, bawa bisnis mereka ke kami setelah tahu tim favorit mereka sekarang kerja di bawah arahanku. Kabar itu datang via email dari klien dengan lampiran kontrak baru, membuat hatiku penuh syukur. Aku ingat ayah dulu bilang, sungai mengalir nak, tapi kita tetap tegar seperti batu. Allah yang atur rezeki. Di tengah hujan tropis yang sering guyur Jakarta, aku rasakan alur sungai itu berubah, tapi kami tetap kokoh, seperti yang ayah ajarkan. 3 bulan kemudian, aku berdiri di depan ruang konferensi terbesar Prima, presentasikan hasil triwulanan ke tim eksekutif. Ruangan luas dengan AC sejuk, hiasan kaligrafi bismillah di dinding, dan meja bundar yang ingatkan rapat keluarga besar. Angka-angka bicara sendiri. Pertumbuhan 30% di divisi kami, 4 akuisisi klien besar, 3 diantaranya mantan akun Puncak Jaya, dan perbaikan efisiensi operasional yang potong biaya 22%. Aku pakai PowerPoint sederhana, tapi data kuat seperti bukti takwa dalam amal. Kerja luar biasa, Aisyah, kata Pak Hasan saat aku selesai. Matanya berbinar seperti orang tua bangga anaknya lulus pondok pesantren. Kamu dan timmu lewati semua proyeksi. Aku tersenyum. Timku yang pantas dapat pujian. Mereka luar biasa. Setelah rapat, aku balik ke ruanganku dan temukan ke-7 anggota tim inti lama menunggu dengan kue tart. Aroma vanila dan coklat halal menyeruak. Kue buatan Mbak Sari mungkin, seperti yang dia bikin saat buka puasa Ramadan. Ini buat apa? Tanyaku. Sudah tepat 3 bulan sejak kita semua lompat kapal bareng. Jelas Mas Andi. Kita rayain hari kemerdekaan kita. Aku tertawa. Kalian ini konyol. Tapi bahagia, tambah Mbak Sari. Serius, Aisyah, semua orang berkembang di sini. Benar sekali. Tiap anggota tim tumbuh profesional di peran baru di Prima. Mereka punya otonomi lebih, sumber daya lebih baik, dan akhirnya dapat pengakuan atas kontribusi. Pak Eko sekarang tangani proyek besar sendiri, Mbak Nadia inovasi sistem logistik, dengan ide-ide segar seperti gotong royong di kampung. Yang terpenting, mereka dihargai sebagai manusia,
bukan mesin produktivitas. Di Prima, ada waktu fleksibel untuk sholat, cuti untuk umroh atau haji, dan acara buka puasa bersama saat puasa. Tak seperti di Puncak Jaya, di mana libur duka pun dianggap pengkhianatan. Ponselku bergetar dengan notif berita. Logistik Puncak Jaya umumkan restrukturisasi di tengah eksodus klien. Aku tunjukkan ke grup. Aku dengar mereka kehilangan kontrak Hernandez minggu lalu, kata Pak Eko sambil potong kue. Itu 20% pendapatan Jawa mereka. Pak Budi sudah pergi, tambah Mas Faisal. Kosongin ruangannya Jumat lalu. Bu Dewi coba selamatkan yang tersisa, tapi aku tak rasakan kesenangan atas perjuangan Puncak Jaya. Hanya rasa keadilan. Perusahaan itu tak gagal karena kami pergi. Ia gagal karena kepemimpinannya ciptakan budaya, di mana karyawan dianggap sekali pakai, di mana hadiri pemakaman ayah dianggap kurang komitmen. Di budaya kita, perusahaan seperti keluarga besar. Harus ada rasa hormat, saling jaga, seperti ajaran Islam tentang hubungan majikan buruh. Ayah dulu cerita bagaimana di sawah kampung, petani gotong royong panen bagi hasil adil. Bukan seperti Puncak Jaya yang buang orang seenaknya. Buat Puncak Jaya, angkatku gelas air putih. Semoga mereka belajar bahwa perusahaan hanya sekuat cara mereka perlakukan orangnya. Dan buat Aisyah, tambah Mbak Nadia, yang tunjukin kami pantas yang lebih baik. Saat makan kue, hujan deras guyur di luar jendela. Air tropis mengalir deras di selokan Jakarta. Tapi di dalam ruangan, tawa kami hangat seperti api unggun di malam hujan kampung. Aku ingat doa ayah sebelum tidur, minta Allah beri ketegaran. Kini, di tengah badai karier, kami selamat dan berkembang, berkah dari kesabaran itu. 6 bulan setelah gabung Prima, aku terima undangan makan siang tak terduga dari Bu Dewi Kusuma. Dia sudah keluar dari Puncak Jaya dan gabung firma konsultasi manajemen yang spesialis budaya organisasi. Kami ketemu di restoran sederhana pinggir Sungai Ciliwung, dengan pemandangan air mengalir deras di bawah sinar matahari tropis Jakarta yang terik. Restoran itu sajikan masakan Nusantara halal seperti ikan bakar dan sayur asam, aroma sambal dan serai menyeruak, mengingatkan makan keluarga di kampung saat lebaran. Aku pilih meja luar, di bawah payung besar, angin lembab bawa suara burung dan lalu lintas jauh. Bu Dewi tampak beda, lebih santai, garis stres di sekitar matanya memudar. Hijabnya rapi berwarna biru lembut, seperti langit pagi. Terima kasih mau ketemu aku, mulainya, sambil pesan air kelapa muda segar. Aku mau minta maaf dengan benar atas yang terjadi. Bu nggak langsung bertanggung jawab, ingatku padanya, sambil seruput minumanku. Enggak, tapi aku ciptain lingkungan yang bikin itu mungkin. Dia mendesah. Setelah kamu dan timmu pergi, semuanya ambruk. Dewan bawa konsultan eksternal untuk evaluasi kesalahan. Aku angguk, tunggu dia lanjut. Laporan itu nggak bagus buat kami di kepemimpinan. Aku ingat bagaimana di Puncak Jaya, rapat sering abaikan nilai kemanusiaan, seperti cuti untuk sholat Jumat panjang atau puasa sunnah. Di Prima, beda. Manajemen dukung karyawan jaga ibadah, bahkan ada program sedekah bulanan untuk yatim piatu. Bu Dewi lanjut, Puncak Jaya lagi diakuisisi oleh pengiriman Meridian, dengan nilai jauh di bawah valuasi sebelumnya. Mereka cuma beli daftar klien dan aset fisik. Berita itu tak kejutkanku. Puncak Jaya sudah kehilangan klien dan talenta berbulan-bulan, seperti sungai yang kering di musim kemarau tropis. Bagaimana Pak Budi? Tanyaku. Masih menganggur terakhir ku dengar. Reputasinya di industri. Dia diam. Katakanlah cerita kamu sudah nyebar luas. Aku tak sebarkan detail pemecatanku, tapi tak sembunyikan juga. Saat ditanya kenapa keluar dari Puncak Jaya, aku cerita kebenaran sederhana, seperti ajaran Islam tentang jujur dalam muamalah. Saat makan, Bu Dewi tanya pertanyaan yang kusangka sudah ada di pikirannya sejak awal. Layak nggak? Pergi diam-diam daripada lawan? Aku pikir timku di Prima, yang berkembang, termotivasi, dan diperlakukan hormat.
Pikir klien yang ikut kami sekarang dapat layanan lebih baik. Pikir ayahku yang ajar bahwa respons terkuat kadang bukan yang paling ribut. Ya, jawabku sederhana. Hasilnya bicara sendiri. Di restoran itu, angin bawa aroma bunga melati dari taman terdekat, mengingatkan doa di masjid kampung. Bu Dewi cerita bagaimana dia belajar dari kejadian ini. Sekarang bantu perusahaan lain hindari kesalahan sama. Di konsultasi, aku tekankan nilai keluarga, seperti dalam Islam. Majikan harus adil, karyawan seperti saudara. Aku angguk, rasakan kedamaian. 6 bulan ini, aku lihat timku bahagia. Mas Andi sekarang pimpin divisi sendiri, seperti kakak yang mandiri di keluarga besar. Mbak Sari transformasikan pendekatan hubungan klien, dapat pengakuan industri, seperti ibu yang atur rumah tangga dengan bijak. Kami selesai makan dengan doa kecil dalam hati, syukur atas makanan halal. Saat berpisah, Bu Dewi jabat tanganku hangat. Semoga sukses terus Aisyah. Kamu ajarin aku pelajaran berharga. Aku pulang dengan hati ringan, meski hujan gerimis mulai turun. Air tropis membasahi jalan Jakarta yang macet. Di rumah, aku sholat zuhur. Minta Allah beri hidayah untuk terus tegar seperti batu di sungai. Seperti ayah ajarkan. Kejadian ini bukti bahwa kesabaran dan keadilan akhirnya menang. Seperti janji Allah dalam Al-Quran tentang balasan bagi yang sabar. 1 tahun setelah email sial yang ubah jalur karirku, Prima angkat aku jadi wakil presiden eksekutif operasi untuk seluruh wilayah Jawa. Pengumuman itu datang di rapat dewan, di ruang konferensi luas dengan karpet tebal dan aroma kopi Arabica halal yang diseduh segar. Divisiku jadi permata perusahaan, efisien, inovatif, dan punya skor kepuasan karyawan tertinggi di organisasi. Aku berdiri di sana, pakai baju kurung rapi berhijab, hati penuh syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki ini. Di usia 35 sekarang, aku lihat perjalanan dari pemimpin tim yang dipecat jadi eksekutif top. Seperti kisah Nabi Yusuf yang bangkit dari penjara ke istana. Tiap dari ke-7 anggota timku juga naik pangkat. Mas Andi sekarang pimpin divisinya sendiri. Seperti kakak sulung yang mandiri atur rumah tangga besar. Mbak Sari transformasikan pendekatan hubungan klien kami. Dapat penghargaan industri. Seperti ibu rumah tangga yang bijak urus keuangan keluarga. Yang lain juga unggul, bakat mereka akhirnya dapat apresiasi pantas. Seperti benih yang tumbuh subur di tanah tropis Indonesia setelah hujan deras. Di Prima, kami rayain promosi dengan buka puasa sunnah bersama. Bagi makanan halal seperti nasi kebuli dan kurma. Saling doakan sukses di dunia akhirat. Pada hari peringatan pemecatanku dari Puncak Jaya, aku terima paket kecil via pos. Di dalamnya kaktus lamaku. Sekarang agak lebih besar, tapi masih hijau segar. Dengan catatan dari Bu Siti Aminah. Selamatkan ini dari mejamu. Pikir kamu mau balikin sekarang. Puncak Jaya tutup permanen minggu depan. Aku taruh kaktus di ambang jendela ruanganku, di mana sinar matahari tropis Jakarta akan guyur dia penuh. Seperti rahmat Allah pada hambanya yang sabar. Seperti aku, tanaman itu selamat dari dibuang dan temukan tempat tumbuh lebih baik. Mengingatkan firman Allah tentang rizki yang datang dari arah tak terduga. Malam itu, aku kendarai mobil ke pinggir sungai Ciliwung, berdiri di tepi di mana ayah dan aku dulu memancing. Air mengalir deras di sekitar batu-batu, seperti biasa, meski banjir musiman sering datang tiba-tiba. Udara lembab campur bau tanah basah setelah hujan sore. Suara katak dan cicak malam tropis bergema. Aku pikir bagaimana satu momen, email dingin yang pecat aku, akhirnya bawa sukses dan bahagia lebih besar. Bukan cuma buatku, tapi semua yang ikut aku. Kamu benar ya, bisikku ke sungai. Kadang kita perlu tegar seperti batu, biar arus lakukan kerjanya. Saat lihat balik perjalananku dari pemimpin tim dipecat jadi wakil presiden eksekutif, aku sadar balas dendamku bukan hancurkan Puncak Jaya. Balas dendamku bangun sesuatu lebih baik. Tempat kerja di mana cuti duka tak dianggap kurang komitmen. Di mana orang dihargai lebih dari metrik produktivitas.
di mana kepemimpinan berarti beri kuasa orang lain daripada kendali mereka. Seperti ajaran Islam tentang adil dalam muamalah, perusahaan seperti masyarakat kecil, harus ada ukhuwah, saling hormat, gotong royong seperti di kampung saat musim panen. Ayah pasti bangga atas itu. Lihat ke depan, aku rasakan cuma syukur atas jalan yang bawa aku ke sini. Bahkan bagian sakitnya. Kadang momen terburuk bawa hasil terbaik. Kalau kita tetap tegar seperti batu sementara sungai perubahan mengalir deras. Di malam itu, azan Isya berkumandang dari masjid terdekat. Aku sholat di tepi sungai dengan sajadah kecil dari mobil. Minta Allah jaga kami semua dalam lindungannya. Hidup ini ujian, tapi dengan sabar dan tawakal, kita bisa bangun yang lebih baik. Seperti umat yang saling bantu dalam kebaikan.